Nih, gua kasih tahu sama lu semua ya. Kalau misalkan kalian punya duit, ngapain mau beli ZX25R? Anjir, motor nggak jelas, mau enggak, mau enggak. Suara doang bacot, larinya nggak ada. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan welcome back to my channel Romeo Motovlog. This matters is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street light. Oke guys, disclaimer dulu, kalian jangan terpancing dengan omongan di awal video gua. Untuk lebih jelasnya biar kalian gak salah paham, kalian tonton full video gua sampai akhir ya guys ya. Karena di video ini gue bakal ngebahas yang lagi tenar banget nih beberapa tahun ini ya, yaitu di Kawasaki ZX25R. Itu adalah produk keluaran Kawasaki ya, yang cc-nya itu 250, tapi dia udah 4 silinder kayak moge-moge pada umumnya guys. Nah, sebelum lanjut keseruan videonya, seperti biasa gua nggak lupa buat ngingetin kalian semua untuk selalu dukung gua dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe channel gua agar gua lebih semangat lagi membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. A few moments later. Nah, bagi kalian nih para pecinta motorsport pasti udah nggak asing lah dengan yang namanya ZX25R. Apalagi itu pas baru awal-awal keluar ya, itu bener-bener viral banget, trending anjir. Soalnya belum pernah ada motor 250 cc tapi dia 4 silinder guys. Mentok-mentok baru 2 lah, itu aja ada di, kalau nggak salah nih ya, kalau misalkan ada motor yang lupa gua sebutin, kalian sebutin aja di kolom komentar yang udah tersedia. Pas zaman itu yang 2 silinder itu ada di CBR 2,5 sama Kawasaki Ninja yang 2,5 juga guys. Kalau misalkan di 4 silinder itu baru ada di Moge yang 400 cc, 600, 1000 dan seterusnya. Jadi pas pertama kali keluar dari Kawasaki, ini Kawasaki emang pinter banget jadi brand. Dia bener-bener apa ya, bener-bener bisa baca peluang buat ngeluarin jenis motor yang belum pernah ada di pasaran guys. Untuk pasaran Indo sendiri ya, seperti yang kalian tahu, kita ya, gua pribadi sih kadang kepengen banget motor dengan spek yang udah luar biasa tapi dengan harga yang terjangkau. Makanya mungkin Kawasaki berpacu anjir, Kawasaki berpedoman pada hal itu ya, dengan market Indonesia, bahwa Indonesia itu pengen banget motor yang moge-moge tapi harganya itu terjangkau guys. Maka terciptalah ZX25R 250 cc, kemudian sudah pakai 4 silinder. Dan kalau misalkan kita ganti knalpot nih ya, itu suaranya udah moge banget guys. Karena emang ya gimana ya, bawa 4 silinder guys, orang kita ngedengerin yang 2 silinder aja dari Kawasaki udah kayak gitu kan, apalagi yang 4. Ya kalian pasti udah sering lihat lah ZX 4 silinder dengan knalpot bacotnya. Kalau dari hati gue pribadi sih, gue sebenarnya pengen guys, cuman dengan harga sekitar 100 sampai 150 juta gue baru dapet spek yang 250 cc, kayaknya kurang. Gue belum bisa nongkrong di sensi guys, karena ya jujur aja bagi gue ya, patokan patokan motovlogger sukses itu kita udah bisa parkir di sensi guys. Ya mungkin buat kalian sendiri ya, patokan motovlogger sukses berbeda-beda, cuman itu kan menurut gue pribadi ya, kalau motovlogger sukses kemudian channelnya udah gede segala macem, udah dikenal orang, biasanya itu udah nongkrong di sensi setiap minggu guys, San Mori. Soalnya di sensi juga kan banyak banget ya public figure yang San Mori ke daerah situ, dan yang bisa naik itu cuman 400 ke atas atau sekarang udah 500 cc ke atas ya, gua agak lupa ya, karena jujur aja gua belum pernah sama sekali ke parkiran mogenya guys. Ya, dan balik lagi ya, gua lagi ngomongin ZX25R. Emang Kawasaki ini pinter banget lihat pangsa pasar guys, gue bilang mah. Di saat yang lain belum ngeluarin 2,5 4 silinder, Kawasaki ini udah duluan guys. Karena emang dari dulu ya
motorsport ya nih taksi ngapain sih? Motorsport ya Kawasaki. Kawasaki bisa dibilang, terutama Ninja, yaitu bisa jadi kiblat motorsport Indonesia sebenarnya, bahkan dunia kali ya. Soalnya kalian bisa cek sendiri ya, di motor bebek ataupun matic itu nggak laku guys Kawasaki itu. Tapi kalau misalkan di sportnya, wow bener-bener ngerajain loh. Gua juga heran ya dengan Kawasaki kenapa bisa seperti itu. Kalau Honda kan dari kalangan bawah nih, kayak matic, kemudian ke moge-mogenya juga laku. Kalau Kawasaki itu malah ke motor sportnya lebih kencang daripada motor bebeknya. Ya itulah kehebatan setiap brand, beda-beda ya. Kalau Honda terkenal dengan irit, kemudian larinya kencang segala macam, ondel-ondel murah. Mungkin kalau Kawasaki itu terkenal dengan inovasinya yang tiada henti dan di luar nurul, anjir. Ya sekarang kita bayangin aja lah, motor 250 cc 4 silinder bro, gila nggak tuh? Udah kayak moge, tahu nggak? Kalau misalkan kita lihat bagian mesinnya pasti udah 4 pipa. Udah gitu Kawasaki lagi, Ninja dari zaman gua kecil ya udah terkenal banget. Dan untuk bagian suara ya nggak diraguin lagi, enak banget suara ZTEK itu. Cuman harganya emang gua nggak ngerti lagi nih, balik lagi ya, Kawasaki makin tahun harganya bukannya makin turun makin naik anjir, apalagi di bagian secondnya loh. Buat yang sekelas Ninja gitu ya, kalian pasti tahu lah, kayak Ninja 2 tak dulu harganya berapa, sekarang digoreng jadi berapa. Dan ZX pun turunnya itu nggak terlalu cepet ya, itu masih stabil-stabil aja sih di pasaran yang gue lihat. Soalnya gue sering cek juga ya harga-harga motor-motor di marketplace, biar nggak ketinggalan aja gitu. Dan peminat untuk ZX25 sendiri tuh sangat banyak guys, baik di kalangan menengah, ekonomi menengah, bawah atau atas guys. Soalnya balik lagi kita udah bisa ngerasain moge dengan harga yang ya kurang lebih terjangkau lah, sekitar 100 sampai 150 juta guys. Cuman kurangnya itu ya masih cc kecil guys, 250 cc, dan kita balik lagi belum bisa parkir di atas sensi. Emang sih dari segi suara udah moge banget anjir, tapi kita nggak bisa pungkiri ya, namanya 250 cc mau suaranya kayak moge ya bisa dibilang tetap aja masih mocil guys, belum bisa dibilang moge. Ini misalkan kalian punya duit ya, ada budget sekian ratus juta mau beli ZX, mendingan kalian pikir-pikir beberapa kali dulu guys, atau enggak kalian bisa ya cek-cek channel-channel YouTube yang ngebahas tentang ZX kayak gua ini nih. Di video kali ini gua lagi bahas ZX, siapa tahu bisa jadi referensi kan, lumayan. Jadi bagi kalian yang pengen banget ZX karena suara ataupun karena bentuknya, kalian mending mikirin dulu deh guys. Soalnya kalau misalkan kalian beli dengan harga 100 jutaan, kalian itu baru dapet 250 cc guys, kalian belum dapet moge. Padahal dengan harga yang mirip-mirip bahkan lebih murah, itu ada loh motor dengan 400 cc ataupun dengan cc yang lebih gede kayak 600, yang bisa kalian pikir-pikir lagi ya, mau beli itu apa beli moge asli sekalian. Itu sih balik lagi ke diri kalian ya. Kalau misalkan kalian emang ya udah cukup lah ZX walaupun gak moge-moge amat. Soalnya paling di Kawasaki kan yang di kelasnya itu kurang lebih ada yang harganya mirip-mirip ya guys ya. Ada CBR 400, mungkin itu nggak beda jauh ya. Ya beda jauh sih, bisa puluhan juta. Anjir gua ngelawak mulu ya. Sebentar. Ya gitulah guys ya, kadang-kadang di jalan itu kita butuh ngelawak sendiri ya. Kita ngelawak sendiri, ketawa juga sendiri. Balik lagi ya, ini di daerah sini pasti macet, dan ya gue udah sangat terbiasa guys bawa CBR ini di macet-macetan. Apalagi bawa moge ya, yang bentar-bentar macet overheat, bentar-bentar macet overheat. Gimana coba, gue tahan gak ya? Padahal gue pengen banget sih, dan ya gue sih pengennya R6 ya, kalau enggak ya mungkin CBR yang 400 atau 1000. Pilihannya itu sih. Kalau misalkan gua ke ZX kayaknya nggak dulu deh, soalnya dengan harga segitu gua masih bisa dapat spek yang lebih di atas ZX guys, jujur aja sih gua mah. Cuman kalau emang duit gua udah berlimpah, udah lebih, ya
kenapa nggak dibeli gitu loh. Kan nggak jelek-jelek juga, walaupun banyak orang yang bilang ya ZX itu cuman menang suara, nggak ada lari. Udah gitu suara doang bacot, larinya pelan. Ya elah bro, kalian mau sekencang apa sih di jalan tuh? Udah agak gerimis anjir. Dan ya mungkin emang ZX itu banyak kekurangannya ya, tapi masa ya sih di balik motor yang udah wow banget kayak gitu nggak ada kelebihannya. Cuman kalau pribadi gue ya balik lagi, kalau misalkan gue punya duit lebih dan gue pengen beli motor, mungkin ZX belum jadi salah satu ya. Gue soalnya kepengen langsung punya moge. Tapi mungkin kalau udah punya moge ya bisa dipertimbangkan. Tapi ya balik lagi ke diri kalian, orang kalian yang beli, duit kalian, dan itu buat kesenangan kalian, ya terserah kalian mau beli ZX kek, mau beli apa kek. Tapi ya harus tahan-tahan, harus sabar, walaupun kalian itu milik sendiri. Cuman kadang-kadang itu banyak orang yang ngomong motor ZX beginilah, motor ZX begitulah, cuman suara doang, suara bacot, suara ini, suara doang kenceng, larinya nggak ada. Ya kalian harus sabar-sabar, tapi ya kalian harus ingat, orang-orang yang kayak gitu biasanya adalah orang yang iri dengan milik orang lain. Yang penting kalian masih beli sendiri sih, bagi gua nggak masalah ya mau motor apapun. Nggak apa-apa mau dihujat kayak apapun sama orang. Yang penting kita nggak ngerepotin mereka, kan udah cukup membungkam lah kasarnya. Soalnya kalau misalkan kita ngomongin dihujat orang, ya elah mau nyampe kapan guys. Mendingan kita sabar aja, biarkanlah netizen menggonggong. Nanti juga bakalan berlalu. Gak kerasa ya, udah beberapa menit gue ngoceh-ngoceh anjir, dan ini udah gerimis. Gua mungkin cukup dulu ya video gua hari ini, membahas tentang ZX 25R, si motor bacot tapi larinya nggak ada. Tapi ya terserah lah, kalau misalkan kalian emang suka motor itu beli guys. Yang penting kalian harus sabar dan jangan dengerin omongan orang-orang tentang motor itu baik jeleknya. Toh duit kalian yang beli, ya terserah kan. Wah hujan anjir. Yaudah guys, sekian dari gua, kurang lebihnya gua mohon maaf. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe agar gua lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Bye bye, dan stay tune terus di Romeo Motovlog, dan gua kehujanan.